Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kali ini kita masih belajar mengenai cara merasakan zikir jahar. Nah, pokok pembahasan kali ini adalah menekan. Mungkin sebagian Bapak Ibu masih bingung ya, apa yang dimaksud dengan menekan di sini. Jadi seperti lantai di rumah kita ya Bapak Ibu. Lantai itu kotor. Apa sikap kita? Ada dua ya. Yang pertama, kita sapu-sapu, kita bersihkan kotoran-kotoran yang masih terdapat di atas lantai. Itu cara pertama. Yang kedua, kita tidak membersihkannya, tapi kita bentangkan saja karpet atau tikar di atasnya. Kan sama ya, terlihat bersih juga lantai itu. Karena kotorannya menjadi tidak kelihatan, karena sudah ditutupi oleh karpet, ditekan oleh tikar. Nah, sampai di sini Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi yang dimaksud menekan itu adalah kita tidak membuang sampahnya, tetapi kita menekan sampahnya dengan karpet atau tikar. Jadi demikian juga lah keadaannya ketika kita menyikapi sampah di batin kita. Jadi batin kita ini seperti rumah yang ada kotorannya gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana sikap kita pada sampah-sampah batin kita itu? Ada dua juga. Yang pertama, kita bersihkan sampah batin itu. Yang kedua, kita tidak membersihkannya, tetapi kita menekan sampah batin kita itu. Dengan apa? Dengan karpet. Atau dengan tikar. Karpet apa? Karpet intelektual. Tikar pengetahuan. Baik, nanti kita akan pahami ya Bapak Ibu. Jadi ada dua sikap. Nah, di sini kita akan mencoba untuk memahami apa yang dimaksud dengan menekan sampah batin, yaitu dengan intelektualitas kita, dengan wawasan kita, dengan pengetahuan kita. Nah, menekan ini tentu saja tidak membuang sampah, tidak membersihkan kotoran. Dengan menekan, tetap ada sampah di bawah karpet. Dengan menekan, tetap tersimpan sampah-sampah batin itu di dalam batin kita yang terdalam, tidak terbuang, karena kita hanya menekan. Maka di sini kita coba pahami, coba kita pelajari apa yang dimaksud dengan menekan itu, yaitu di dalam pengalaman zikir jahar pada khususnya ya Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi kita menekan dengan wawasan, menekan dengan intelektualitas kita. Ini yang dimaksud dengan menekan sampah batin. Jadi ketika sampah batin itu keluar, muncul, kelihatan, kita tidak membuangnya, tetapi kita menekannya sehingga sampah batin itu tetap mengendap di hati bawah sadar kita. Maka bila kita paham materi menekan ini, insya Allah kita akan sampai pada kesimpulan yang diberikan oleh Guru Agung Pamarsa Abah Anom itu. Kalau berzikir, jangan berpikir. Ini menekan. Kalau berzikir, jangan berpikir. Berpikir itu kita menekan sampah dengan pikiran. Jadi, kalau berzikir, jangan berpikir. Tetapi kalau berpikir sambil berzikir, itu ada ya di dalam hikmah Guru Agung Pamarsa Abah Anom. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, jadi misalnya ya, kita sedang berzikir jahar. La ilaha illallah. Tiba-tiba muncul memori dari masa lalu, memori kekecewaan, memori sakit hati. Kita tiba-tiba kehadiran memori seseorang dari masa lalu yang pernah menyakiti hati kita. Nah, jadi memori yang muncul itu, memori seseorang, itulah sampah batinnya ya. Misalnya apa? Memori mantan ya. Mantan kita yang pernah menyakiti kita di masa lalu. Jadi memori mantan, inilah sampahnya. Inilah sampah batin yang mengendap di batin bawah sadar kita. Ketika kita zikir jahar itu kan kita sapu-sapu ya Bapak Ibu. Maka ketika sapu-sapu itu
memori mantan itu tersapu sehingga muncul di pintu batin kita, muncul di langit pikiran kita. Nah, ini sampah memori mantan. Nah, ketika muncul memori mantan itu, nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita terhadap sampah batin kita ini? Seringkali kita hanyut atau terpengaruh oleh memori yang muncul. Memori mantan. Nah, ini kan memori sakit hati. Tetapi kemudian kita aktifkan nalar intelektual kita. Kita berpikir di situ. Bagaimana agar memori sakit hati itu tidak menguasai kita, tidak mengganggu kita, tidak mempengaruhi kita. Kita berpikir di situ. Ketika muncul memori sakit hati itu, memori mantan itu, ini sampah ya Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, sudahlah, dia kan orang dari masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Oh, dia kan orang baik, dia pantas mendapatkan jodohnya itu. Jadi ada pertempuran di situ ya Bapak Ibu. Pertempuran dengan memori negatif kita sendiri supaya kita tidak sakit hati itu bagaimana gitu. Mungkin kita memotivasi diri kita sendiri. Saya tidak boleh tersinggung. Saya harus sabar. Saya harus kuat. Nah, kemudian kita mengundang dari Al-Quran bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk sabar. Saya harus sabar, ini ujian dan lain sebagainya. Jadi intinya kita mengundang wawasan, kita membangkitkan pengetahuan kita untuk menghadapi memori sakit hati itu. Sehingga ketika pengetahuan kita ini kuat, wawasan kita ini kuat, motivasi yang kita munculkan secara intelektual itu kuat, lalu kita pun tidak jadi sakit hati karenanya. Ketika memori sakit hati itu muncul, lalu kita tidak sakit hati karena wawasan kita kuat, itu artinya memori sakit hati itu berhasil kita tekan. Sampah batin kita itu telah berhasil kita tekan dengan karpet intelektual yang kita miliki. Di pertempuran antara memori negatif, yaitu memori mantan tadi, dengan memori positif, yaitu wawasan-wawasan yang baik yang kita munculkan, itu berhasil dimenangkan oleh memori-memori yang positif, berhasil didominasi oleh pengetahuan-pengetahuan yang baik. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi menekan di sini intinya adalah kita mengerahkan wawasan. Kita memunculkan pengetahuan-pengetahuan yang baik-baik. Kita menghadapkan pengetahuan yang baik itu dengan memori negatif tadi. Jadi ada pertempuran di sini ya, antara yang baik dan yang buruk, antara pikiran yang negatif dengan pikiran yang positif. Kita kuatkan yang positif itu sehingga yang negatif itu pun terkalahkan, tertekan di bawah karpet intelektual kita. Sampah batin itu menjadi tidak kelihatan, menjadi tidak tampak karena tertutupi oleh karpet intelektual yang baik-baik itu. Seperti lantai tadi ya di rumah kita, karena ada sampah, kita bentangkan karpet, tidak kelihatan di bawahnya ada sampah, ada kotoran. Kenapa? Karena di atasnya ada karpet yang bersih. Demikian juga sampah batin kita, tidak kelihatan bahwasanya di dalam batin kita itu ada sampah memori, ada memori negatif, ada memori sakit hati, ada memori mantan, tapi tidak kelihatan. Kenapa? Karena berhasil ditekan oleh memori positif, oleh wawasan yang positif. Tetapi pertanyaannya, masih ada tidak memori mantan itu di dalam batin? Masih ada ya Bapak Ibu sekalian. Kenapa masih ada? Karena tidak dibuang, tidak disapu keluar rumah, hanya ditekan. Nah, seperti lantai di rumah kita tadi, suatu saat karpet yang menjadi alat tekan itu akan rusak. Bersama dengan waktu, mungkin tahunan, tetapi yang pasti benda itu, karpet itu atau tikar itu akan rusak. Ketika karpet itu rusak, maka apa yang terjadi? Sampah-sampah yang tersembunyi di bawahnya akan kelihatan kembali. Atau karpet itu kita gulung. Ketika karpet itu kita gulung, maka sampah-sampah yang di bawah karpet itu akan kelihatan kembali. Jadi begitu juga Bapak Ibu sekalian ya. Kita mungkin mampu menekan memori sakit hati itu di batin kita dengan pengetahuan yang baik, dengan wawasan yang positif yang kita miliki. Akan tetapi suatu saat wawasan kita atau pengetahuan kita itu akan mengalami kadaluarsa. Kita akan mengalami lalai dan lupa.
Ketika pengetahuan kita itu mengalami kadaluarsa, lalai dan lupa, maka apa yang terjadi? Ini tidak lagi mampu menekan sampah batin itu, sehingga sampah batin itu pun muncul kembali. Sampah batin itu pun muncul kembali mengganggu kehidupan kita. Jadi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Di dalam kehidupan ini kita sering menekan ya Bapak Ibu. Kita menekan marah, menekan malas dengan intelektualitas kita, dengan wawasan yang kita miliki. Ketika ingin sholat jamaah, kita merasakan berat. Kok berat sekali ingin sholat jamaah ya? Tetapi kita punya wawasan, punya pengetahuan mengenai sholat jamaah. Kita peroleh dari Al-Quran dan Sunnah. Maka dalam pengetahuan itu kita memotivasi diri. Saya harus sholat jamaah karena ada perintahnya, karena ada keutamaannya. Kita kemudian menggunakan wawasan-wawasan yang baik ini untuk menekan malas, untuk menutup malas itu, sehingga malas itu tertekan, tertutupi oleh karpet intelektual kita. Maka kemudian dengan wawasan yang baik itu kita pun bergerak untuk mendirikan sholat jamaah. Sering kita mungkin ya Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin marah dengan orang lain, tetapi kemudian kita tidak jadi marah. Kenapa itu terjadi? Karena bisa jadi kita menekan marah itu dengan intelektual kita. Wah, saya ini kan seorang ustaz, saya ini kan seorang imam, nggak boleh marah dong, tidak boleh kelihatan tersinggung dong. Jadi kita sebetulnya dongkol, kita sebetulnya tersinggung, kita sebetulnya marah, tetapi kita tidak kelihatan seperti itu. Kenapa itu terjadi? Karena kita berhasil menekannya dengan apa? Dengan intelektual kita, dengan kedudukan kita, dengan jabatan kita. Sehingga tidak kelihatan kalau kita itu sedang marah. Kita mampu menekan kemarahan itu, kita mampu menutupi kekecewaan itu dengan wawasan, dengan intelektualitas kita, dengan kedudukan yang kita miliki. Kita menekan di sini. Nah, seringkali kita berzikir seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Kita zikir jahat, muncul memori-memori negatif. Kita tekan dengan karpet-karpet intelektualitas kita. Sehingga akibatnya sampah batin itu tidak keluar dari ruang batin kita. Lalu Ustaz, bagaimana caranya kita membersihkan batin kita itu? Bagaimana cara membersihkan batin kita itu? Caranya adalah zikir aja terus. Kita zikir aja yang banyak. Tapi tidak usah berpikir. Nah ini, kalau kita berpikir berarti kita sedang membentangkan karpet. Jadi ketika kita membersihkan sampah batin kita itu, kita tidak boleh berpikir. Biarkan aja zikir itu bekerja secara digital. Ini awalnya. Zikir saja terus. Kenapa zikir terus? Nah ini cara untuk membersihkan batin. Nah kalau kita zikir, ketika kita berzikir itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la muncul memori negatif. Ini sampah batin kita. Besok kita zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muncul lagi. Hari ketiga tidak muncul. Hari keempat tidak muncul. Hari kelima kita zikir lagi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Muncul lagi memori itu. Memori negatif itu muncul kembali. Kok tidak terbuang sampah batin kita itu? Kenapa? Karena mungkin kita menekan sampah batin kita itu dengan intelektual kita. Dengan kita berpikir, mencari cara untuk menekan memori-memori negatif itu. Makanya tidak terbuang, karena hanya tertekan. Kalau hanya tertekan, dia masih tetap di dalam rumah batin kita. Makanya ketika zikir hari ini muncul, besok atau suatu saat nanti akan muncul kembali, tidak terbuang. Kita masih memelihara memori negatif itu. Kita masih menyimpan memori negatif itu di dalam hati kita yang terdalam. Nah ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena akan mengganggu ketenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan hidup kita. Harus dibuang memori negatif itu dari ruang hati kita, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita zikir aja yang banyak. Zikir saja terus. Kenapa zikir terus? Nah ini cara untuk membersihkan batin. Biarkan aja zikir itu bekerja secara digital. Ini awalnya. Nah kemudian cara yang kedua adalah kita hanya melihat sampah batin kita itu. Muncul memori apa nih? Memori mantan. Lihat saja.
tonton saja. Kalau kesadaran kita kuat, nanti kotoran batin itu akan lenyap sendiri. Sampah batin itu akan lenyap sendiri dari dalam batin kita. Tapi cara kedua ini tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita akan lengkapkan pembahasan mengenai cara kedua ini di tingkat zikir sir nanti ya, insya Allah. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh pengarsa Abanam. Nonton saja, lihat saja sampah batin itu. Nanti sampah batin itu lenyap sendiri. Inilah yang disebut dengan nazrul fana. Nah, jadi gitu Bapak Ibu, jangan berpikir. Kalau berpikir berarti kita menekan. Kita tidak akan bersih-bersih kalau kita menekan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi kita jangan terus-menerus menekan ya Bapak Ibu. Kita harus membuang sampah batin kita sendiri. Nah, kita buang sampah batin kita itu dengan zikir yang banyak. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau bisa sampai kita mengalami yang disebut dengan ledakan tangisan katarsis. Yang kedua, kalau kita mampu, kita lihat saja sampah batin kita itu. Memori apa yang muncul? Memori negatif apa yang muncul? Sampah batin apa yang muncul di langit pikiran kita? Lihat saja. Tonton saja. Bila kesadaran kuat, kita nonton dengan kuat, maka sampah batin kita itu akan lenyap dengan sendirinya. Nah, ketika sampah batin itu terbuang dari ruang batin kita, kita akan tenang. Kita betul-betul memiliki batin yang lapang, batin yang bahagia. Ketika kita tidak marah, itu betul-betul kita tidak marah. Berbeda, kita menekan marah. Itu berbeda dengan kita tidak marah di batin itu. Mungkin muka kita senyum, tapi apakah batin kita itu senyum? Kalau kita masih menyimpan memori marah itu, artinya kita menekannya. Lalu kita tampilkan, kita refleksikan di wajah kita dengan senyuman. Batin kita marah, muka senyum. Nah, ini karena menekan itu. Kan di dalam tanbih itu dijelaskan ya Bapak Ibu. Kahadean anu medal tina kasucian. Kebaikan yang muncul dari hati yang bersih. Jadi kita bersihkan. Hati itu harus bersih dari memori negatif. Ketika hati bersih dari memori negatif, ketika ruang batin itu bersih dari sampah-sampah, kita otomatis memiliki batin yang tenang, batin yang bahagia. Ketika kita disinggung orang lain, kita betul-betul tidak marah, kita sayang sama dia. Kita tidak menekan marah itu dengan wawasan, dengan kedudukan, dengan apapun yang kita jadikan sebagai karpet untuk menekannya. Jadi dengan bersihnya batin, itu otomatis kita mudah untuk tidak marah. Memang tidak marah, tidak ada dongkol. Yang ada adalah ketulusan, yang ada adalah keikhlasan. Maka kita pun mendapatkan keikhlasan yang muncul dari dalam batin. Keikhlasan yang muncul dari kesucian jiwa. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian berbahagia ya. Itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk kita semuanya. Allahumma salli ala nabil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.